Moderator, kami ingin bertanya kepada paslon nomor urut. Program-program di periode-periode yang lalu itu yang dianggap paling berhasil adalah program RPM. Oleh karena itu pertanyaan kami sederhana. Waktu itu RPM dengan segala komoditinya menelan anggaran yang begitu besar, tapi juga tidak menjadi rahasia umum bahwa salah satu program unggulan, komoditi unggulan, terpaksa harus membuat beberapa orang harus berada di jeruji besi. Ini langkah-langkahnya, kami mohon supaya bisa dijelaskan. Waktu habis, paslon 2 menjawab, waktunya 2 menit. Terima kasih Ibu Moderator. Paslon nomor 1 yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati itu tugasnya membuat kebijakan dan membuat strategi bersama dengan DPRD untuk diimplementasikan kepada masyarakat. Dan dalam pelaksanaan teknisnya itu dilakukan oleh perangkat daerah. Manakala di dalam pelaksanaannya melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan mereka harus tanggung risiko, itulah tugas pemimpin. Yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah diberikan penghargaan. Jadi jangan tanya kenapa sampai program itu ada yang korban, ya itu tugas kita. Demikian juga seperti nanti kalau bapak-bapak terpilih, kalau perangkat daerah kita kerja tidak bagus, ya harus ditertibkan. Dan itu bukan salah paslon atau salah bupati dan wakil bupati, itu salah yang bersangkutan. Pidana itu yang bersangkutan, bukan karena anak buahnya bersalah pimpinannya bertanggung jawab, tidak. Secara struktural administrasi ada pembagian tugas yang jelas. Sebagai contoh, banyak menteri kabinet Pak Jokowi banyak yang masuk penjara. Apakah itu dipersalahkan kepada Pak Jokowi? Tidak. Jadi oleh karena itu, demikian juga seperti sekarang kasus Seroja yang begitu menggoncangkan daerah kita ini, ya toh, kan diperiksa bertahap siapa-siapa yang menanganinya. Ya kalau nanti toh akan ditanya sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Makanya aturannya adalah norma kriteria, indikator, dan juga dia punya aturan-aturannya. Apakah dia terlibat atau tidak? Itu dilihat masing-masing orang. Oleh karena itu program revolusi pertanian melaka bagus untuk rakyat, karena rakyat mendapatkan faedahnya. Demikian paslon nomor 1. Terima kasih Ibu Moderator. 02, tugas pemimpin bukan hanya memerintah tapi juga ikut melindungi. Oleh karena itu bagi paslon 01, siapapun dia ASN, tugas pemimpin adalah melindungi. Dan yang berikut kami ingin sampaikan bahwa untuk kepentingan supaya para ASN itu dia tetap aman, nyaman dan kerja, maka harus diberikan kesempatan, keleluasaan kepada dia untuk ikut berpikir, bukan menjalankan tugasnya berdasarkan perintah-perintah, karena kadang-kadang juga bisa perintah itu benar dan bisa juga perintah itu salah. Oleh kendungi tugas-tugas staf yang sudah diemban oleh pemimpinnya. Saya kira itu demikian yang bisa kami sampaikan. Paslon nomor 1 yang terhormat, kalau pemimpin itu melindungi sesuai dengan aturannya. Kalau dia salah tidak boleh melindungi, itu tidak benar, itu paslon tidak betul itu. Kita melindungi, dan supaya paslon nomor 1 tahu, ketika saya menjadi bupati perdana, saya membuat kerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk urusan pembinaan di bidang perdata dan di bidang tata usaha negara. Kemudian dengan para pembela dari Jakarta, dari Kupang, agar supaya mendampingi para ASN supaya kerja sesuai dengan aturannya, dan manakala ada unsur-unsur pidana mereka mendampingi supaya yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Bukan melindungi, nggak boleh. Kita itu harus melindungi mereka supaya kerja sesuai, karena atasan kita adalah aturan, bukan orang per orang. Nah, ini harus dipahami kalau mau jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terima kasih.